sini tadi ya, putus. Ini minimal gitu ya, minimal kedalaman tanahnya itu pengujiannya itu eh, sampai atau pada lapisan 30 meter ya, paling atas gitu ya. Harus melalui penyidikan tanah di lapangan dan di laboratorium yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau ahli geotek. Nah, persoalannya misalnya kalau kita tidak memiliki data tanah misalnya sampai ke 30 meter misalnya ya, maka jalan satu-satunya ya kita akan mengambil jenis tanah yang paling ekstrim lah gitu ya. Apa itu? Yaitu kategori dia tanah lunak ya. Tapi di sini nanti kembali lagi kita ketika menggunakan kategori tanah lunak ini pastinya beban yang kita dapatkan juga nanti itu pastinya akan lebih besar gitu ya. Bebannya juga akan semakin besar nanti apa hasil perhitungan eh, beban lateral akibat gempanya gitu ya. Nah, kalau untuk jenis misalnya batuan dapat, nah ini parameter yang bisa kita gunakan ya. Kalau ini dari segi percepatan dari penelitian tanahnya ya, percepatan rambatnya. Tapi ini agak jarang diinikan ya, didapat datanya gitu ya. Biasanya ya di sini ya menggunakan data NSPT misalnya ya. Kalian kan sudah pernah praktikum ya, praktikum mekanika tanah ya di menggunakan bor lock ya atau bor tangan lah gitu kan. Nah, jika nanti misalnya di atas nilai NSPT-nya 50, maka dia terkategori tanah keras sangat padat. Kalau di sini batuan ini nggak bisa ini ya, tidak bisa digunakan alat eh, NSPT boring gitu. Pasti alatnya pasti ini ya, mantul nggak bisa masuk gitu ya. Hanya di sini kenapa nilainya tidak ada di sini gitu ya. Ya karena tidak bisa tembus namanya juga batuan ya, jenis batuan atau batuan keras, batuan gitu ya. Yang bisa ditembus oleh alat bor atau NSPT itu ya hanya jenis tanah ya, tanah keras misalnya gitu. Itu juga batasannya di atas 50 ini sudah relatif sulit itu menembusnya gitu ya. Dan ini juga termasuk untuk boring ya. Bukan boring sondir, ini boring ya, ini sondir ya. Itu di atas 100 itu sudah kategori tanah keras ya. Jadi kalau nanti ada pengujian misalnya di sampai kedalaman 30 meter dan nilainya sini berarti dia sudah bisa tentukan jenis tanah yang kita ada di lokasi ataupun zona kita itu kategori tanah keras misalnya ya. Kemudian kalau jenis tanah khusus ini tadi ada parameternya di sini, maka di situ harus ada pengujian betul-betul pengujian memang ya. Nah, ini ada parameternya. Misalnya ada lempung organik atau jenis gambut misalnya ke dalam sampai di atas 3 meter kedalamannya misalnya. Maka ini harus betul-betul dilakukan eh, pengujiannya. Dia makanya dia masuk ke kategori SF ya. Nah, ini untuk menentukan jenis tanah pada lokasi eh, bangunan yang kita akan analisis menggunakan beban gempa ya. Kemudian tahapan yang keempat ya, menentukan koefisien-koefisien situs ya dan parameter respons spektranya ya. Spektral percepatan gempa. Jadi ini eh, untuk menentukan nilai koefisien-koefisien situsnya ya, kita dapatkan dari jenis ini tadi ya, nilai jenis tanahnya tadi ya, ini parameter tanahnya ya.
Nah, untuk mendapatkan eh, nilai FA ya atau apa namanya tadi ini ya, koefisien-koefisien situsnya atau parameter respon spektralnya ya, nilainya kita menggunakan tabel yang ada di SN itu juga ya, 2000 apa di SNI 2012 ya. Kalian nanti coba cek sama nggak nilainya masih nanti ini nilainya dengan 2019 ya. Tapi biasanya masih tidak jauh berbeda ininya ya, perubahannya. Atau bahkan sama masih ya. Hanya di beberapa pasal-pasal aja yang berbeda gitu ya. Nah, ini adalah untuk menentukan nilai FA ya. Dan ini nanti kita gunakan untuk menghitung besarnya nilai beban gempanya ya. Yang kita eh, yang kita nanti eh, entry di ekuivalenkan di bangunannya ya. Oke, misalnya kita mendapatkan tadi SS misalnya ya. Mendapatkan nilai SS itu berapa tadi? Misalnya ini 0,5 dan SS-nya 0,5, kemudian S1-nya 0,3 ya. Maka untuk mendapatkan nilai FA-nya ya, nanti didapat dari nilai SS-nya ya. Ini. Nah, misalnya tadi 0,5 ya. 0,5 kita dapatkan ini untuk jenis tanah lembek ya. Nilainya adalah 1,7 misalnya gini ya. Pak, gimana kalau dapat SS-nya tidak ada dalam tabel ini, misalnya dapat 0,65 misalnya ya. Di sini misalnya 0, ini kan SS-nya SS di bawah 0,25, ini SS 0,5, SS 0,75 ya. Nah, di sini ya 65 misalnya ya. Nah, di sini bisa diinterpolasi ya. Interpolasi kalau dapat misalnya SE ini ya antara 1,7 dengan 1,2. Berarti kalau 0,65 ini ya biasanya di sini mungkin sekitar 1,4 misalnya ya. Nanti dia interpolasi lah ya. Ada rumusnya kan bisa menghitung interpolasi nilai dari 0,65 misalnya untuk nilai SS1-nya. Jadi nilai FA-nya nanti di antara 1,4 ini gitu ya. Kemudian untuk mencari nilai FP ya, FP koefisien situs FP ini koefisien situs FA ini didapat dari nilai bukan SS ini ya, tapi S1 ya. S1 ya. Nah, nilai S1-nya nanti berapa? Tadi 0,3 tadi kan? Kalau nggak salah 0,3 ya. Nah, 0,3 ini tadi ya. Nah, ini dapat untuk jenis tanah lembek, berarti nilai FP-nya, ini tadi FA-nya ya. Kemudian FV ya. Dapat, misalnya kalau dia 0,03, dapat dia 2,8 ya. Ini juga sama nanti kalau misalnya nilai S1-nya berbeda dengan atau tidak ada di
tabel ini maka nanti dinilai diinterpolasi ya, interpolasi. Nah, itu untuk menentukan nilai eh, koefisien FA dan koefisien FV ya. Ini parameternya banyak nanti ini ya. Ini tadi sudah dapat. Ya mungkin di minggu depan lah kita eh, buat contoh cara menghitung suatu bangunan dengan sistem statik ekuivalen ya. Tapi penting di sini kita coba dulu cara mendapatkan parameter-parameter koefisien beban gempanya dulu ya. Jadi untuk menganalisis beban gempa ini memang eh, banyak parameternya gitu ya. Kemudian kita menghitung tadi nilai FA, nilai SS, S1 gitu ya. Nah, sekarang kita mencari nilai SMS-nya ya. Nilai SMS-nya ini tinggal FA dikali SS. Tadi sudah ada tadi dapat FA-nya kan. Kemudian nilai SS-nya sudah dapat juga tinggal dikalikan ya. Itu nilai SMS-nya. Kemudian SMS1 sama ya. FV-nya dikali S1-nya ya. Nah, di mana sini satu adalah parameter respon spektral percepatan gempa ya. Periode pendek ya. Sebenarnya ini eh, silakan nanti dicari gitu ya, dicari apa itu percepatan eh, periode pendek. Ini panjang sih sebenarnya penjelasannya ini masuk ke ini ya, ke vibrasi, mekanika vibrasi gitu ya. Karena gempa itu kenapa ada getaran, periode getaran itu kan kalau kita lihat terjadinya apa eh, getaran grafik pada gelombang gempa ya, itu biasanya yang lebih besar nilainya itu ya, getaran itu di awal-awal ya. Nanti dia akan makin lama makin kecil. Kalau kita yang di sini ini periode waktunya ya, ini terjadi misalnya eh, respon dari sebuah bangunan atau sebuah benda misalnya ya, perpindahan di sini ya, perpindahan ya. Maka eh, grafiknya misalnya seperti ini ya. Nah, ini periode-periode yang paling maksimum di sini di area-area yang awal ya. Sehingga yang menjadi pertimbangan itu daerah-daerah yang maksimum ya. Maka di sini disebut ada periode pendek, ada periode detik. Nanti di ini ya, dicari lagi nanti atau nanti saya share lah ini ya, link-link penjelasan berkaitan dengan apa itu periode pendek ya. Ada periode 1 detik gitu ya. Ini adalah respon dari suatu benda gitu ya ketika terjadi eh, adanya percepatan atau getaran ya. Setiap benda itu berbeda-beda responnya gitu ya. Kemudian parameter berikutnya ada namanya nanti eh, percepatan spektral ya. Periode pendek ini SDS ini ya. Kita gunakan hanya 2/3 dari SMS ini tadi, nilai SMS ya. Nanti penerapan ini nanti dicontoh perhitungan soal langsung lah kita nanti. Yang penting kita cara mendapatkan rumus-rumusnya dulu gitu di sini ya. Kemudian SD1 ya, dia 2/3 dengan SMS1 ya dari nilai ini ya. Jadi eh, nilai yang digunakan tuh hanya 2/3 dari nilai SMS dan SMS1 itu.
Nah, ini contoh rekapitulasi tadi ya. Contoh menghitung nilai eh, rekapitulasinya lah ya. Sebagai nanti inilah parameter yang kita menentukan berapa besar nilai dari beban gempa yang kita eh, input di dalam suatu bangunan, eh, beban lateral gempanya ya, yang sudah diekuivalenkan atau yang disederhanakan atau di masih disamakan lah gitu. Karena kemarin kita membahas itu bahwa sebenarnya getaran itu kan terjadi di bagian dasarnya gitu ya. Kemudian untuk menyederhana atau mengekuivalenkan atau menyamakan beban yang terjadi pada reaksi dasar pada bangunan ini, kita rubah menjadi gaya eh, horizontal gitu ya, yang kita nanti input di dalam bangunan itu. Jadi berapa nilai-nilai gaya-gaya yang kita enter di setiap story ini atau lantai ini ya. Nah, nanti perhitungannya nanti untuk menentukan besar gaya itu nanti parameter-parameter ini yang kita gunakan gitu ya, untuk mendapatkan nilai F ini gitu ya. Nah, ini adalah rekapitulasi dari contoh yang sudah disebutkan di atasnya. Ada nilai FA-nya, FP, SMS1, SMS2 ya, SDS. Nah, ini ya sudah di input nilai ininya ya, hasil perhitungannya. Nah, kemudian menentukan nilai respon spektrumnya ya. Ini sama nanti rumus-rumusnya nanti tinggal kita gunakan aja lah ininya. Ini masih masuk seperti yang tadi aja ini ya. Nilai eh, SD, SA-nya gitu ya. Kemudian nilai SDS itu tadi dari nilai-nilai yang sudah di apa namanya, yang sudah di entry di awal tadi ya, yang sudah direkap lah bahasanya ya. Kemudian kita sekarang menentukan sama yang tadi itu masih parameter-parameter semua itu ya. Nah, sekarang kita menentukan jenis kategori seismiknya. Kategori artinya jenis sistem struktur yang kita rancang nanti di dalam menentukan sistem struktur bangunan yang kita buat. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kalau sudah dapat nanti nilai SDS-nya misalnya ini ya. Nanti ini ya kita nanti menentukan jenis struktur apa yang kita bolehkan untuk membuat apa namanya, membuat sistem struktur pada bangunan tersebut gitu ya. Nanti ada, jadi kita juga untuk menentukan sistem apa namanya, desain struktur bangunan yang kita gunakan itu tidak sembarangan gitu intinya ya. Nanti itu semuanya diatur di dalam SN tadi itu ya. Jadi jenis apa? Contoh misalnya ya. Nah, ini sistem rangka ya, pemikul rangka momen ya. Nah, sistem pemikul rangka momen ini kan kita lihat kan rangka-rangka frame semua ini kan. Ini portal-portal. Nah, berbeda ketika sistem dinding geser. Nanti ada jenis-jenisnya ya. Jadi kita ketika kita merencanakan suatu bangunan itu tidak boleh eh, kita menentukan saya mau buat model strukturnya seperti ini gitu. Itu diatur di dalam perencanaan struktur tahan gempa gitu ya. Ini contoh eh, frame misalnya sistem rangka pengelola momen ya. Ini sistem dinding geser misalnya ya. Sistem dinding ini dicor ya, dindingnya dicor dan ini pemikul beban ya, pemikul struktur momen ya. Jadi bukan
apa namanya ini bukan desain hanya artistik dari sebuah atau seorang arsiteknya bukan ya, tetapi ya dipadukan lah intinya gitu ya, dipadukan. Jadi sistem struktur kita itu harus diatur ya. Jadi nggak sembarangan. Nanti ada parameternya tentunya ya, ada ininya, ada batasan-batasan semua nanti. Yang penting kita pahami dulu jenis-jenis struktur di dalam desain struktur tahan gempa ya. Di sini banyak ini ya contoh misalnya ya. Nah, misalnya sistem dinding penumpuk gitu ya. Dinding geser, dinding macam-macam ini ya. Nanti di dalam SN itu banyak kategori-kategori sistem struktur bangunan yang untuk menahan gaya seismik atau gaya gempa ya. Nah, ini contoh misalnya rangka pemikul momen misalnya ini ya. Nah, ini sistem yang kita gunakan nanti ini itu berkaitan dengan kategori apa yang kita gunakan ya. Itu didapat dari nilai tadi ini tadi ya, perhitungan apa parameter-parameter yang kita hitung tadi ya. Kita input lah bahasanya atau kita rekap tadi gitu ya. Nah, contoh misalnya kita menentukan ini tadi dengan nilai SD S misalnya ya, nilai SD S1 dan S2 di sini ya. Nah, misalnya nilainya ini kita dapatkan ya setelah kita perhitungan dari parameter-parameter tadi ya, maka kita lihat tabel SNI tadi ya, berdasarkan SNI tadi. Nah, di sini kita lihat misalnya ya, bangunan kita tadi itu kategori mana? Ini kategori desain seismiknya. Jadi sistem apa yang diperbolehkan untuk menentukan sistem struktur di dalam satu bangunan tersebut ya. Nah, di sini sudah dibagi ya kategori misalnya kategori risiko satu misalnya sampai tiga. Ini kategori 4 ya. Nah, kita cek nilai kita tadi misalnya 0,567 misalnya nilai SDS satunya ya. Nilai SDS satunya berapa tadi? 0,567. Nah, ya. Nilainya untuk nilai SDS 0,6 berarti ini ya. Nah, berarti 0,5 sampai lebih besar dari SDS atau 0,657. Berarti dia kita diperkenalkan ketika tadi misalnya tadi bangunan gedung untuk ruang kelas misalnya tadi ya, ruang kelas tadi itu, nah kita hanya diperkenalkan menggunakan kategori risiko D misalnya itu ya. Ibaratnya ini pemetaan sebenarnya. Jenis-jenis struktur yang kita perkenalkan untuk bangunan gedung tadi itu kategori D ini bangunan yang diperbolehkan untuk bangunan ruang kelas gitu ya, gedung-gedung ruang kelas misalnya di daerah tertentu ya, maka tipe bangunan atau sistem pemikul strukturnya atau pemikul struktur beban seismiknya atau gempanya dia diperkenankan hanya tipe D gitu bahasanya ya, penyederhanannya lah. Nah, ini untuk dari nilai SD satunya ya, periode dari periode 1 detiknya ya. Ini misalnya kita dapat tadi 0,5 juga sama, dia kategori tipe eh, kategori risiko D gitu ya. Karena kita menggunakan keutamaan bangunan 1, 2, dan 3 ya. Nah, disinilah kita cek nanti di tabel tadi ya. Nah, misalnya kategori
D tadi ya, ini kategori D. Nah, misalnya kalau dengan sistem pemikul kita menggunakan misalnya sistem pemikul geser beton bertulang khusus misalnya ya. Nah, ini untuk tipe D, nah ini dibatasin ya, maksimum tidak boleh melebihi bangunannya, tinggi bangunannya 48 meter misalnya gitu ya. Kemudian kalau kita misalnya menggunakan nanti kita desain rancangan bangunan kita tadi itu untuk bangunan gedung tadi itu misalnya dinding geser beton bertulang biasa misalnya ya. Nah, ini tidak diizinkan, TI itu tidak diizinkan. Berarti kita tidak boleh apa eh, sistem struktur bangunan biasa gitu ya. Dinding geser bangunan biasa ini. Contohnya mungkin di sini tidak ada ininya ya, tidak ada eh, kolom-kolomnya, tapi semuanya murni misalnya dinding geser semua di sini ya. Anggaplah seperti ini. Nah, ini kan nggak ada kolom-kolomnya ini kan. Kalau kita perhatikan dia semua apa dinding ya, dinding dicor gitu ya sebagai pemikul bebannya. Nah, untuk jenis bangunan yang kita tadi kategori D tadi itu tidak diperkenalkan di sini ya untuk kategori D ya. Jadi untuk ini untuk panduan menentukan sistem KDS kita itu kategori mana gitu ya. Nanti tinggal dilihat aja nanti di semua karena di sini banyak ya sistem-sistemnya untuk tipe D ini banyak aja yang di apa di diperkenankan ya. Tapi yang kategori T ini tidak diizinkan ya. Kalau nanti ada nilai misalnya TB ini tidak dibatasi berarti setinggi apapun bisa kita gunakan misalnya. Tapi kalau di jenis D ya, di jenis D gitu ya. Kalau kita misalnya dinding geser batu bata bertulang khusus, nah ini boleh tapi tingginya 48 dan seterusnya ya masih banyak sebenarnya di yang tertuang di dalam apa di dalam SNI 1 berapa 2012 itu banyak ya. Contoh kita menggunakan sistem ini tadi ya, sistem um, struktur biasa lah kita menggunakan seperti ini misalnya ini rangka pemikul momen, misalnya kita cek mana ini rangka pemikul momen, nah ini ya, rangka pemikul momen, sistem rangka pemikul momen atau SRMPK ya, SRPM rangka. Jadi kita menggunakan misalnya struktur baja khusus biasanya biasa gitu ya, khusus ya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Kalau kita rangka baja pemikul khusus, nah yang penting nanti ini silahkan cari referensi gitu ya, maksud-maksud sistem struktur dari bangunan itu seperti apa gitu ya. Nanti banyak sebenarnya item-itemnya di sini ya. Atau seperti yang kita gambar tadi, misalnya untuk bangunan kelas, ruang kelas misalnya, yang seperti ini tadi ya, seperti ini tadi ya. Kita cek di sini, misalnya kita menggunakan sistem seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan ada dinding-dinding ini ya, eh shear wall ya. Kalau ini kan sistemnya ada ya, shear wall. Ini gabungan ya. Ada kolomnya, kemudian ada shear wallnya. Ada di beberapa titik dipasang shear wall atau menahan gaya geser sebenarnya ini ya. Shear wall. Jadi di dindingnya bukan dinding dari bata, bukan. Tapi ini dibuat dicor misalnya khusus ya. Jadi sebagai penahan gaya geser ya. Jadi bangunan ini relatif akan lebih kaku, nah, gitu bahasanya ya. Nah, semisal kita menggunakan bangunan gedung tadi pakai menggunakan sistem rangka ini, dibolehkan nggak gitu ya? Nah, nah, ini sistem beton bertulang pembuat. Nah, di sini menengah inilah intinya ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Rangka beton bertulang pemikul momen biasa juga tidak dibolehkan ya. Karena apa? Karena memang di daerah tersebut itu dampaknya kenapa nilai SDS-nya tadi itu besar ya.
karena daerah paling ekstrim beban gempa. Jadi ketika kita menggunakan sistem struktur seperti ini, nah ini eh, akan apa namanya ya, eh, akan sulit bertahan, gitulah intinya ya. Kemampuan dia menahan gempa itu nanti dia relatif akan, artinya beban gempanya sangat besar lah bahasanya, sehingga ketika kita menggunakan desain struktur rangka seperti ini eh, sangat berisiko bahasanya gitu ya. Makanya ditentukan tadi risiko gempa bangunan itu kategori apa misalnya gitu ya. Kategori satu, 2 atau 4 ya. Semakin riskan dia resikonya, maka sistemnya juga harus diatur gitu ya. Sistem desain strukturnya juga harus diatur ya. Jadi tidak tidak sembarangan kita menggunakan, oh saya mau bangunan gini rangka, enggak, tapi di dalam peraturan struktur itu kategori-kategori sistem strukturnya harus dicek gitu, atau harus di apa namanya ditentukan gitu ya. Ya memang akan berdampak ketika misalnya ada arsiteknya gitu ya, arsitek dari gedung tersebut, ya harusnya dipadukan gitu ya. Jadi si arsitek tidak sembarangan bikin model-model gambar ini. Nah, bagaimana ketika seorang arsitek apa si ahli strukturnya memadukan gaya desain dari si arsiteknya, sehingga nanti sistem yang dibangun di dalam struktur itu memenuhi kriteria desainnya gitu ya. Jadi tidak sembarangan ya. Dia pengen kolomnya dibuat di sini-sini, eh, tidak demikian gitu ya. Semuanya harus diatur. Sistem strukturnya, pemikul eh, gempanya seperti apa gitu ya. Nah, ketika nanti misalnya bangunan tersebut tidak mengacu dalam kategori ini, ya maka udah dipastikan bahwa bangunan tersebut tidak ini ya, tidak sesuai dengan aturan SN yang berlaku gitu ya. Pak, sebenarnya sudah kita ini kok Pak gitu. Kita rencanakan mampu memikul beban, misalnya sudah kita entry di sub misalnya Pak. Sebenarnya aman aja modelnya. Nah, ini artinya tidak memenuhi kriteria gitu intinya ya. Seperti saya sebutkan mungkin dulu gitu ya. Kalau kita masuk tentara misalnya ya, kan itu ada beberapa tahapan ininya ya. Ada tahapan eh, seleksinya. Pertama dari segi fisiknya dulu ya, mengikuti aturan fisik tinggi misalnya 175. Kemudian kakinya tidak O gitu. Nah, kalau sudah dia lolos seleksi dari fisik tadi, baru dia masuk ke fisik, ke seleksi berikutnya itu kekuatan. Misalnya push up kuat berapa kali, squat jam berapa kali, lari apa namanya, lari lapangan 8 kali misalnya gitu kan. Nah, baru dites. Walaupun mungkin Pak di dalam tahapan pertama dia tingginya tidak mencapai 175 gitu. Dia hanya 160. Tapi kalau dites kekuatannya gitu kan, lari bisa 8 kali lapangan, artinya kekuatan dia memenuhi gitu ya. Memenuhi semua, bahkan yang tingginya tadi 175 aja masuk yang kategori sesuai kategori dari, tapi ketika dicek kekuatannya lebih jago yang 160 tadi itu gitu kan. Nah, persyaratan dari si 160 ini tidak memenuhi ya, mestinya tidak diperbolehkan gitu bahasanya, tidak diperbolehkan masuk tentara gitu, walaupun dia kategori kuat lari segala macam, karena di persyaratannya itu tidak memenuhi kriteria. Nah, demikian juga bangunan, desain bangunan kita gitu ya, walaupun misalnya kita entry desain bangunan kita itu beban gempanya aman, mau zona berapa misalnya, tapi kriteria yang diizinkan atau yang ditetapkan oleh SNI tidak sesuai, mestinya bangunan itu juga ya cacat gitu ya, cacat aturan lah bahasanya gitu ya. Sehingga peraturan-peraturan yang sudah kita jelaskan di atas tadi itu ya harus mengacu. Jadi eh, persepsi kita jangan hanya misalnya ini ya apa namanya
kita kasih beban bangunan, kita desain, kemudian kita plot di sub misalnya, kita hitung, kita masukin beban, kemudian aman terhadap gempa tersebut, sudah goal, ya, sudah aman gitu. Bukan ya, semuanya peraturan-peraturan semua ya harus memenuhi ya. Nah, tujuannya untuk apa itu ya? Tujuannya tadi untuk memastikan bahwa bangunan tersebut itu masih kategori duktilitas gitu ya. Artinya ketika bangunan yang nanti itu terjadi beban gempa berlebihan, misalnya tidak langsung tiba-tiba hancur gitu, misalnya gitu. Nah, itu tujuannya kenapa parameter-parameter yang dimuat di dalam peraturan SNI itu ini kita harus mengikutinya gitu ya. Jadi kembali lagi harus dicek ya, seperti yang kemarin saya sebutkan kakak tingkat penelitian ini ya, meneliti bangunan tertentulah di Palangkaraya itu ada bangunan kantor yang sudah jadi misalnya, kemudian dia mencoba menyebutkan evaluasi bangunan ini aman terhadap zona gempa 2 misalnya. Jadi maunya dia diplot di sub, kemudian yang beban ini beban gempa running aman, sudah selesai skripsinya, nggak seperti itu gitu ya, tapi harus dicek dulu dimensi-dimensi semua apakah memenuhi kriteria dan prinsip struktur tahan gempa gitu ininya ya. Ini sudah diambil absen nggak ini? Sudah ya? Ya, Pak. Sudah ada ya?